Haleluya Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini Bapa. Kami datang dengan segenap hati kami pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas berkat-berkat yang sudah Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Suci kuduskan hati setiap kami Bapa. Ampuni setiap kelemahan kekurangan kami. Layakan kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya dengan iman kami pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami percayakan ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang pimpin kami. Roh Kudus yang mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Yes. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan bersama, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, kami percaya Tuhan. Glory Tuhan bagi-Mu Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Yes. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih-Mu, tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan bersama, kekuatanku Tuhan, kekuatan, yes, hanya dalam Yesus, hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku,
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan bersama, ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati. Katakan, ku menyembah, glory bagimu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tatamu, hampiri tata kasih, yes, karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, yes, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, yes Tuhan. Yesusku, hanya Engkaulah, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ya, kami rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan oh kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, haleluya, kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan bersama, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Saya udah jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita sembah Tuhan kita. Glory. Ku yakin
Haleluya. Segala puji syukur. Haleluya. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Haleluya. Glory. Kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sembah Dia, Allah yang hidup. Kami bermazmur Tuhan. Kami berterima kasih atas setiap berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kami Bapa. Haleluya, kami tidak akan pernah takut menghadapi hari esok Tuhan. Karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Engkau yang akan menghalau Tuhan setiap musuh-musuh kami. Engkau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. 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 Kita sembah Tuhan kita lebih lagi. Kita sembah Dia. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya dengan iman kami Engkau hadir di sini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang tahu Tuhan. Sebab kami tahu rencana-rencana yang terbaik bagi kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Sebab Engkau kekuatanku Tuhan. Engkau perisai hidupku. Kami percaya Tuhan. Kau hadir di sini Yesus. Haleluya. 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 Yes. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kirala patakara labaya sikirala mayase. Haleluya. Oh, haleluya. Kirala pasikirala mayamu. Yesus Tuhan. Yesus. Kami banggakan Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya bagi Engkau segala pujian, hormat dan kemuliaan. Hanya bagi Yesus Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau lebih lagi Bapa. Yang siap lebih lagi memuji Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Dengan satu pujian, Holy Spirit rain down.
Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Hallelujah. Rain down. Rain on us. Everyone sing, Holy Spirit, rain down. Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Yes, Lord, hallelujah. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Hallelujah. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita minta urapan Roh Kudus turun atas kita. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, thank you, Holy Spirit, for your anointing. We need your anointing, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Rain down. Rain on us. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala. Rain down. Rain on Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Seperti lagu yang kami naikkan Tuhan, biarlah Roh Kudus turun mengurapi setiap daripada kami yang ada di tempat ini.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh tidur, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kami boleh berada sekali lagi di rumah Tuhan. Itu adalah tempat terbaik yang bisa kami pilih. Berada di rumah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan beracaralah. Urapi setiap daripada kami yang ada di tempat ini Tuhan. Urapi pikiran kami, urapi hati kami Tuhan. Agar setiap firman yang jatuh boleh jatuh di tanah yang subur. Berbuah lebat. Segala hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kami dalam mendengar firman-Mu. Kami tolak dalam nama Yesus. Mari Bapa beracaralah. Ini waktu-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Puji Tuhan kalau saat ini kita dalam keadaan sehat ya. Tidak ada dari kita yang terpapar COVID. Tapi mungkin selama hidup kita pernah sakit bukan? Kita pernah ke dokter, diperiksa oleh dokter. Apa yang dokter lakukan ketika kita pergi ke dokter? Sebelum dokter mengevaluasi penyakit kita, biasanya kita disuruh duduk dulu kan. Kadang dokter mengetuk-ngetuk lutut kita untuk melihat kesehatan kita. Tetapi yang paling sering dilakukan dokter adalah kita disuruh membuka mulut kita. Mulut kita disuruh buka lebar-lebar. Kenapa? Karena dokter dengan melihat keadaan mulut kita dapat mengetahui keadaan kesehatan kita. Karena mulut itu adalah pintu masuknya penyakit. Pintu masuknya penyakit. Beberapa saat yang lalu saya mendengar atau membaca artikel di grup WA kita, di grup WA kita ya, yaitu tentang olahraga atau senam lidah. Senam lidah ya. Kalau kita mempercayai bahwa senam lidah itu bisa membantu kesehatan kita, di situ disebutkan bahwa orang yang manula bisa, tidak bisa mendapatkan penyakit Alzheimer ya, Alzheimer. Tapi bukan itu saja. Itu juga berguna untuk kesehatan kita pada umumnya. Karena di situ ditulis bahwa itu bisa mengurangi infeksi tenggorokan, bahkan bisa mengurangi berat tubuh, bisa juga orang yang mengalami tidak bisa tidur itu bisa disembuhkan atau dikurangi penyakitnya dari senam lidah itu. Walaupun agak aneh ya, jadi saya kasih contoh ya, katanya 10 kali lidah dijulurkan ke kiri dan ke kanan, dikerjakan 10 kali jadi seperti orang kalau saya bilang seperti orang bego ya di depan kaca. Tapi saya melakukannya karena saya percaya itu bermanfaat untuk kesehatan kita. Amin. Jadi enggak ada yang bisa maksa saya untuk melakukan itu. Kalau saya percaya pasti saya melakukannya. Oke, firman Tuhan hari ini berbicara tentang menjaga lidah. Tuhan berkata kita harus menjaga lidah kita. Kenapa kita harus menjaga lidah kita? Karena supaya kita bisa memiliki kehidupan yang berhasil seperti yang Tuhan sudah rencanakan atas kita. Lidah itu sangat penting. Jadi Tuhan ingin kita menjaga lidah kita supaya kita bisa mencapai hidup yang berhasil seperti yang Tuhan rencanakan atas kita. Tuhan itu nggak bisa memaksa kita untuk nggak boleh berkata ini, nggak boleh berkata itu. Nggak bisa. Seperti tadi, senam itu nggak bisa disuruh orang. Kalau kita percaya, kita lakukan. Yang bisa ambil keputusan untuk mengeluarkan perkataan yang keluar adalah kita sendiri, bukan? Tuhan nggak bisa menutup mulut kita untuk kita tidak mengeluarkan perkataan. Yang bisa mengatur itu adalah kita sendiri. Lidah itu berkaitan dengan mulut, dan juga dengan lidah. Lidah itu berkaitan dengan mulut, bibir, dan juga perkataan. Perkataan yang keluar dari mulut dan bibir kita itu menggambarkan keadaan hati kita. Jadi kalau hati kita sedang tidak baik, kata-kata yang keluar adalah yang tidak baik. Kalau hati kita sedang baik, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang baik. Coba selanjutnya next ya. Dikatakan di sini dalam Matius 12 ayat 34 dan 35. Firman Tuhan berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik,
Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tuhan tidak ingin, catat ya, Tuhan tidak ingin anak-anaknya gagal untuk mencapai rancangan yang sudah tetapkan atas hidup kita. Karena apa? Karena kita gagal menjaga lidah dan bibir kita. Jadi Tuhan tidak ingin setiap anak-anaknya itu gagal untuk mencapai hidup yang berkemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap anak-anaknya. Minggu lalu waktu Pak Gem itu berbicara tentang firman, ada sebagian yang berbicara tentang mulut dan lidah ya. Terus pulangnya saya bilang gini, aduh saya mau nyiapkan ini untuk minggu depan. Gimana ya, apa saya ganti aja ya topiknya. Tapi Tuhan dengan begitu tegasnya Tuhan taruh di hati saya, enggak. Kamu bicarakan tentang lidah dan bibir ini. Tentang lidah, mulut dan bibir ini. Karena ini penting bagi anak-anakku. Jadi hari ini saya kembali mau menegaskan bagaimana peranan lidah itu di dalam menentukan kehidupan kita yang akan datang. Kita akan berbicara mengenai, pertama kita akan berbicara mengenai kuasa lidah. Oke, di sini di Yakobus 3 ayat 8 dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Artinya apa? Lidah ini besar kuasanya. Kata lidah ini dicatat 103 kali di dalam Alkitab. Berarti itu penting untuk kita ya. Tuhan menyatakan 103 kali lidah. Itu berarti penting untuk kita. Sering kita mendengarkan bahwa kapal yang besar itu kan digerakkan oleh angin yang besar. Tetapi dapat diatur oleh apa? Oleh kemudi yang kecil. Kemana arah kapal itu akan pergi dikemudikan oleh jurumudi melalui kemudi yang kecil. Sama nih seperti lidah kita. Ini kecil sekali. Tetapi itu bisa menentukan mati hidupnya seseorang. Mati hidup seseorang itu apa? Keberhasilan, atau kesuksesan, atau kegagalan, penyakit, atau kita sehat, itu ditentukan oleh lidah kita. Karena itu sangat penting. Jadi pagi hari ini, tolong ya, ini mungkin yang simpel lah. Kita sering dengar, hati-hati dengan lidah. Tapi mari hari ini kita perhatikan benar-benar firman Tuhan. Supaya hidup kita berhasil sesuai dengan yang Tuhan inginkan pada kita. Lidah itu kan kecil, tetapi kita bisa kemudikan. Dengan apa? Keinginan kita sendiri. Enggak ada orang lain yang bisa mengatur. Seperti tadi saya katakan, Tuhan juga enggak bisa mengatur lidah kita. Kitalah jurumudi daripada lidah kita. Kemana kita mau pergi? Apa yang kita katakan? Kitalah yang menentukan, bukan? Ya. Oke. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Menggemakannya itu artinya kita berkata dan menggema itu kembali kepada kita. Apa yang kita katakan akan berbalik kepada kita dan kita akan memakan buahnya. Seperti tadi saya katakan bahwa perkataan kita itu keluar dari luapan hati. Jadi berhubungan dengan hati ya. Hati itu, hati kita jengkel keluar kata-kata yang gak baik. Contohnya, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Apa hubungannya dengan hati yang gembira itu adalah obat? Hati yang gembira itu menggambarkan seseorang yang sedang gembira kan. Kegembiraan itu meluap dari mulut dan bibirnya. Gak mungkin dong orang yang lagi gembira berkata-kata yang gak baik. Pastikan puji Tuhan, haleluya, aku berhasil, terima kasih Tuhan. Oh aku menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Itu adalah kata-kata yang keluar dari luapan hati yang gembira. Dan kata-kata kita itu kembali lagi kepada kita. Sehingga kekhawatiran kita, sakit penyakit kita itu dikalahkan oleh kata-kata kita. Itu artinya ya, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah itu apa? Semangat yang patah itu orang yang apa ya? Yang kayak orang gak berdaya gitu loh. Yang letih, lesu, gak berdaya gitu kan. Kemudian orang yang rasanya hidupnya tuh dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga yang keluar apa? Kata-kata yang gak membangun, kata-kata pesimis, kata-kata yang gak apa ya, gak membawa berkat untuk diri kita sendiri. Akhirnya yang kembali kepada kita apa? Kekhawatiran,
sakit penyakit, ya kan? Di sini dikatakan bahwa semangat yang patah keringkan tulang. Semangat yang patah itu kan saya bilang keadaan orang yang lesu tidak berdaya, yang dikuasai oleh ketakutan yang luar biasa. Kata-kata yang keluar itu negatif. Wah, kalau begini terus nih saya akan bangkrut nih. Wah, kalau keadaan begini terus bagaimana bisa makan? Itu kembali kepada kita loh. Karena kata-kata kita berkuasa, ingat ya, mulut berkuasa. Dia akan melakukan apa yang kita ucapkan, itu hati-hati. Itu yang akan kita terima. Akhirnya kita mendapatkan tulang yang kering. Tulang yang kering itu apa? Sakit, penyakit. Jadi hati-hati dengan mulut kita ya Bapak Ibu. Kita suka menggemakannya, itu yang kembali kepada kita. Banyak kesaksian ya yang kita sudah dengar bahwa orang sembuh karena menyanyikan lagu pujian. Orang yang lagi letih lesu, yang lagi lemes, yang lagi gak berdaya, itu bisa kuat kembali loh. Karena lagu pujian. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janjimu. Kalau kita menyanyikannya dengan penuh rasa percaya, itu terjadi atas hidup kita. Orang yang lagi letih lesu, orang yang lagi pencobaannya begitu berat, bisa dilegakan oleh Tuhan. Karena kata-kata itu kembali lagi kepada kita. Amin. Kemudian kita akan berbicara tentang dosa-dosa apa sih yang disebabkan oleh lidah. Saya catat ada beberapa dosa ya. Kita baca firman-Nya dulu ya. Imamat 19 ayat 11. Dikatakan di sini, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Di dalam Efesus 4 ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jelas di dalam dua firman ini adalah perintah Tuhan. Karena dikatakan janganlah. Berarti kita tidak boleh melakukan itu. Jangan berbohong, jangan berdusta. Dan apabila kita sudah berdusta, berbohong, buanglah itu jauh-jauh dari mulutmu. Jadi Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan di tempat ini berbohong atau berdusta. Berbohong atau berdusta itu kan hal yang biasa ya dilakukan kayaknya dengan gampang gitu, dengan remeh. Kayaknya setiap hari itu kita berdusta tuh, kita berbohong untuk hal-hal yang gak perlu kita berdusta. Kenapa? Karena iblis itu kan kita tahu, iblis itu adalah pendusta. Dia itu licik banget. Dia selalu berkata kepada kita tiap hari, enggak apa-apa berbohong. Enggak ngerugiin orang kok, enggak dosa. Udah berbohong aja. Itu iblis. Kita mau ikut iblis apa ikut Tuhan? Tuhan bilang jangan, tapi iblis bilang enggak apa-apa berbohong. Enggak akan merugikan orang lain. Contoh-contoh nih. Oh contohnya nih orang yang kembali dari tanah perjanjian. Ada satu orang berangkat ke tanah perjanjian Israel. Dia pulang tuh membawa beberapa botol cairan. Ketika diperiksa nih di mana di Bea Cukai ya. Diperiksa itu ya ketika mau masuk ke airport kan diperiksa. Kemudian ditanya nih sama orangnya, ini apa ya Pak? Terus dia bilang, oh itu air suci. Saya kan baru kembali dari tanah perjanjian. Tapi si orang ini gak percaya, dibuka, dicium terus dicobai. Pak, ini bukan air loh, ini alkohol. Tahu apa yang dia katakan? Puji Tuhan, mukjizat terjadi hari ini. Aduh, baru pulang loh dari tanah perjanjian, baru terima banyak berkat di sana. Kembali berbohong. Jadi berbohong itu hal yang gampang sekali dikerjakan. Anak-anak Tuhan juga gitu ya. Gak ada di tempat ini, gak ada ngaku. Padahal banyak dari kita tuh berbohong setiap hari. Untuk hal-hal yang remeh-temeh gitu kita berbohong. Kenapa kita berbohong? Saya mencatat ada beberapa hal ya membuat kita berbohong ya. Karena kita sungkan. Sungkan nih, karena kita bertamu ke rumah orang. Bu, saya siapkan minum ya. Aduh gak usah, saya baru aja minum. Padahal enggak, dia lagi kausan gitu. Tapi dia bilang gak usah sungkan. Bisa juga karena gak mau diganggu. Kan akhir-akhir ini banyak loh telepon masuk ke kita kan. Maaf Bu, saya bisa bicara sebentar. Mau menawarkan investasi lah, mau menawarkan apa. Karena kita kesel, kita gak mau diganggu. Kita bilang gini, maaf ya saya lagi meeting.
Padahal lagi ngapa-ngapain, lo lagi ranjang, kita bilangnya maaf ya, saya lagi meeting. Itu kan bohong. Kemudian untuk menutupi kesalahan. Nah, misalnya ada jemaat nih yang gak datang minggu lalu. Terus saya tanya, Pak, minggu lalu kemana? Kok gak datang ibadah? Terus dia jawabnya dengan gampang. Aduh Bu, maaf Bu, saya tuh udah jalan loh Bu, setengah jalan. Hujan gede banget Bu, sampai saya basah kuyup. Jadi saya mesti pulang. Dia lupa loh, hari Minggu lalu itu terang benderang. Karena mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kan hujan. Tapi di hari Minggu itu terang benderang, ketahuan deh bohongnya ya. Kemudian supaya dipuji, orang sering berbohong tentang dirinya. Aduh, jangan deh ya. Kita tuh gak perlu dipuji oleh manusia. Yang perlu memuji kita siapa? Tuhan yang perlu dipuji ya. Ada juga orang yang habit atau kebiasaan. Rasanya tuh kalau gak bohong tuh gak enak aja. Pernah gak ketemu kayak orang seperti itu? Setiap yang diomong itu bohong lah. Ngibul gitu loh. Tapi dia gak merasa itu bersalah loh. Dia gak ngurukin orang lain. Ada juga bohong untuk kebaikan. Kadang-kadang kita mau nolong seseorang tapi mungkin pasangan kita nggak setuju gitu ya. Jadi kita berbohong. Enggak kok, itu buat apa? Padahal kita nolong orang itu. Jadi kita bilang, Tuhan ngertilah, nggak dosa lah itu. Itu kan berbohong buat kebaikan. Manusia itu membeda-bedakan, mengkotak-kotakan. Ada bohong kecil, ada bohong besar, bohong putih, bohong hitam, bohong untuk kebaikan. Tapi ujung-ujungnya apa? Satu kata aja, D-O-S-A. Apa itu? Dosa. Mungkin kita tidak merugikan orang yang kita bohongin, mungkin ya. Tetapi pasti kita merugikan diri kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata apa? Coba ya, akibat dosa. Oke, akibat dosa. Kita baca bersama-sama ya, supaya kita juga nyerep nih firman Tuhan ya. Di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sama-sama ya, 3, 2, 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang dirugikan orang yang kita bohongin bukan? Bukan. Yang dirugikan diri kita sendiri. Coba periksa deh. Kadang-kadang kan iblis bilang gak apa-apa, gak dosa. Jadi kadang-kadang kita gak bisa introspeksi diri kita sendiri karena kita pikir bohong itu gak apa-apa. Coba kita introspeksi diri kita sendiri ya. Kalau kita selama ini kok doanya gak dijawab-jawab Tuhan ya. Kenapa ya? Tuhan bilang tangan Tuhan tidak kurang panjang. Telinga Tuhan tidak kurang jauh ya, tapi dosa-dosa kita harus introspeksi diri. Untuk tujuan mencari keuntungan sendiri atau untuk mendapat belas kasihan. Saya banyak bertemu dengan orang-orang semacam ini. Mereka mengarang cerita seolah-olah mereka itu sangat menderita. Anaknya sakit, mesti dibawa ke rumah sakit. Pastilah kita berbelas kasihan ya sebagai orang percaya ya. Kita bantu dia, tapi ternyata enggak, anaknya enggak sakit, anaknya sehat-sehat aja gitu. Dia pikir dia itu untung. Kadang-kadang kan begitu kan, wah untung nih si ibu nih kena deh perangkapku. Dia pikir dia untuk kita yang memberi, kita enggak bersalah, kita tetap benar di mata Tuhan ya. Tetapi untuk dia berbohong, itu salah di mata Tuhan. Mungkin saat itu dia merasa untung, tetapi yang paling penting, saya kan hilang kepercayaan kepada orang itu. Kalau satu kali dia minta pertolongan lagi ke saya, karena saya jadi meragukan, ini benar nggak ya orang ini? Mungkin pada saat itu dia benar-benar membutuhkan, tapi untuk kita yang memberi, enggak dah. Berapa kali kita dibohongin, pasti ini bohong lagi. Jadi merugikan diri kita sendiri kalau kita berdusta dan minta belas kasihan orang. Kita nggak perlu minta belas kasihan orang, Tuhanlah yang akan memberikan belas kasihan kepadanya. Kalau manusia itu terbatas memberi, tapi Tuhan itu tidak pernah terbatas. Amin. Kemudian ada lagi, berbohong dengan tujuan menipu. Aduh, sebenarnya kayaknya nggak enak ya, anak Tuhan ada yang menipu. Aduh, itu berbohong merugikan orang lain. Saya mau cerita aja ya. Kira-kira 2 tahun, 3 tahun yang lalu kan saya ada bangun rumah kos dengan 27 kamar. Jadi saya memerlukan beberapa barang.
Salah satunya adalah shower head itu loh, untuk mandi ya. Untuk mandi, saya ada kawan, jadi saya pikir lebih baik memberkati kawan kan. Jadi saya pergi ke dia dan saya bilang saya perlu ini nih katanya. Terus ditunjukkanlah satu shower head. Saya sebenarnya ragu waktu itu. Aduh kok kayaknya kuat nggak nih ya? Kok kayaknya nggak kuat nih gitu kan? Saya lebih baik bayar mahalan lah, tapi kuat gitu loh, supaya kita nggak gonta-ganti. Aduh Bu, ibu nggak percaya. Ini nih Bu, udah laku ratusan loh Bu. Waduh ini pokoknya saya jamin deh, ibu mau nih saya banting sekarang. Aduh ngeyakinin sekali nggak? Yakin banget kan? Saya banting ya Bu, saya banting ya. Aduh jangan dong, nanti kalau pecah, nggak akan pecah. Saya belilah akhirnya shower head itu. 3 bulan setelah dipakai, satu orang mulai komplain, Bu, kok itu shower headnya pecah-pecah ya Bu, sampai airnya muncrat kemana-mana, sampai plafonnya itu kena air katanya. Oh saya pikir kebetulan lah, mungkin kadang-kadang kan ada defect gitu ya di satu barang. Tapi kemudian berturut-turut, nggak lama lagi sebelahnya sampai semuanya itu pecah hanya dalam 3 bulan. Dan saya gini ya, saya orangnya tuh to the point. Maksudnya saya berbicara langsung, menasehati, bukan untuk menjelek-jelekan ya. Jadi saya tidak mau berbicara di belakang. Maksudnya gini, jangan belanja di situ lagi tuh, itu bohong tuh, barangnya jelek. Enggak, saya nggak mau. Tapi saya berbicara kepada kawan saya ini, saya katakan gini, kamu kan dulu bilang ini barangnya bagus, saya jadi beli. Saya nggak minta ganti loh, tapi saya hanya mau menasehati kamu. Lain kali kalau barangnya jelek, ya jadi katakan jelek, gitu kan, saya bisa membeli yang lebih bagus. Jadi kita nggak repot, bukan hanya uang lagi, tapi gonta-ganti kan repot banget gitu ya. Dan kamu perhatikan loh ya, bahwa kalau orang udah sekali dibohongin gitu istilahnya, orang kapok kan nggak kembali lagi ke kamu. Berarti kamu yang rugi loh. Saya tahu bahwa perkataan saya ini mungkin menjengkelkan dia, menyinggung dia, mungkin kita dimusuhi, nggak apa-apa. Karena firman Tuhan berkata apa di sini? Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saya mau lakukan firman Tuhan. Saya nasihati dia supaya dia tidak melakukannya lagi. Karena itu akan merugikan diri dia sendiri dan menjadi batu sandungan juga. Kalau orang tahu, itu orang Kristen ya kok jualannya kayak gitu sih. Ya, jadi kita menegur secara bijaksana. Kalau dia nggak mau terima ya terserah. Benar, sampai saat ini saya nggak pernah ditegur lagi, marah. Tetapi saya percaya Roh Kudus pasti akan menjamah dia. Dia akan berbisnis dengan baik. Amin. Kemudian juga ada mungkin salesman gitu yang menawarkan barang-barang. Kan kadang-kadang suka berlebih-lebihan kan. Ini gini. Janganlah seperti itu. Katakan aja apa yang sebenarnya. Kan kita bisa memilih kata-kata yang bijaksana kan. Enggak harus menipu ya. Kalau kita berbohong untuk mencapai kesuksesan, itu berarti apa? Kita menggunakan kekuatan kita sendiri, ya kan? Padahal Tuhan berkata apa? Aku memberkati engkau ketika engkau tidur. Jadi jerih payah kita tuh enggak menambah kesuksesan kita, enggak menambah keberhasilan kita. Tuhanlah yang buat kita berhasil. Kalau kita dengan menggunakan cara kita, apalagi dengan cara yang salah, itu kan kita artinya menghina Tuhan. Nah kira-kira Tuhan mau enggak memberkati? Kalau kita seperti itu, enggak bukan? Enggak. Jadi untuk kawan-kawan di tempat ini kita harus berani speak up ya. Kalau ada kawan kita yang salah, kita harus berani berkata kepada dia, menasihati dia, menegur dia dengan kasih. Ya, bukan malah membicarakannya di belakang. Oke, yang kedua itu tentang berbohong. Yang kedua berbicara tentang mulut kotor. Ya, mulut kotor. Mulut kotor ini berbicara tentang mungkin orang yang dengan mudahnya berbicara porno atau tidak senonoh gitu ya. Dengan mudahnya, kita banyak loh ketemu sama orang Kristen yang ngomongnya tuh porno banget gitu. Tapi mereka seneng banget ngomongnya itu dengan sukacita. Kemudian bisa juga menjatuhkan orang dengan kata-kata yang gak senonoh. Ngebully temannya sendiri dengan cara senonoh. Saya banyak melihat anak-anak muda datang dari keluarga baik-baik, datang dari keluarga yang berkata dengan santun, tetapi ketika di luaran dia berbicara porno dengan gampangnya. Jadi hati-hati dengan pergaulan anak-anak muda, hati-hati dengan pergaulan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kemudian
Mulut kotor itu juga berhubungan dengan mencaci maki dan juga marah yang tidak terkontrol. Mencaci maki itu kan biasanya dari orang yang lebih superior kepada orang yang di bawahnya, betul ya? Mungkin orang tua kepada anak, mungkin guru kepada murid, mungkin orang yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari orang yang dianggapnya lebih rendah. Jadi itu mencaci maki biasanya seperti itu. Nggak mungkin kan bawahan mencaci maki atasannya, nggak mungkin lah ya. Atasan yang mencaci maki bawahannya ya. Kita udah dengar tuh cerita tentang anak jenderal yang cantik loh, tapi kata-katanya kotor banget. Ujung-ujungnya apa? Dia akan dipermalukan. Benar? Nah, kita juga sebagai anak Tuhan, hati-hati dengan mulut kita. Mungkin anak kita itu memang nyebelin lah gitu. Bandel, nakal, gak pernah nurut perkataan kita. Tapi jangan pernah ucapkan kata-kata yang mengutuki. Dasar kamu ya, anak bandel ya, disuruh belajar gak mau, goblok kamu. Aduh Tuhan, jangan pernah mengatakan itu ya. Atau mungkin kita menyuruh anak kita bekerja, ayo kamu bekerja. Malas anaknya, dasar kamu malas. Nanti lihat ya, masa depan kamu tuh suram loh. Masa depan kamu tuh enggak ada. Kalau kita pernah mengatakan itu kepada anak-anak kita, tolong diputuskan dan dicabut. Karena itu akan terjadi, itu adalah kutuk kita kepada anak-anak kita. Jadi jangan pernah berkata kutuk kepada anak-anak kita. Amin. Kemudian berarti kita nggak boleh marah dong. Boleh. Tuhan Yesus juga marah ketika melihat orang-orang berjualan di bait suci. Tuhan Yesus marah, tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan hal-hal yang kotor. Kita ini kan pemimpin, orang tua kan pemimpin di dalam keluarga. Kalau kita punya usaha, bos itu pemimpin bawahannya, ya kan? Seorang pemimpin itu harus, saya katakan harus bisa marah. Kenapa? Kalau pemimpin itu nggak marah, nggak ada perubahan, nggak bisa kita mendidik bawahan kita. Tapi marah yang terkontrol, bukan marah yang meluap-luap, kemudian keluar dari topik yang dibicarakan. Jadi kalau kita marah, kita berbicara baik-baik, mungkin dengan tegas. Karena kita mau mendisiplinkan, kita mau membawa mereka ke arah yang lebih baik. Jadi jangan lebar kemana-mana. Kalau suami istri coba deh, mungkin pernah pengalamannya dari soal kecil aja. Misalnya nih soal, ngantar anak sekolah siapa ya? Kamu enggak, kamulah. Itu bisa merembet tuh, melebar sampai ke zaman dulu. Memang ya, kamu tuh dari pacaran tuh paling males. Nanti gue melebar sampai akhirnya timbul perang di dalam keluarga itu. Jadi jangan, kalau hati kita sedang panas, tutup mulut. Kalau pasangan kita nih lagi ngoceh gak karuan, tutup mulut, jangan dibalas. Kalau kita dibalas, timbullah perang di dalam keluarga. Jadi hati-hati ya dengan mulut kita ya. Kemudian yang ketiga, fitnah dan gosip. Fitnah dan gosip. Gambarnya kok perempuan ya. Jadi berarti perempuan nih yang sering ngegosip. Tapi enggak, bapak-bapak sekarang juga, enggak di tempat ini ya, juga suka ngegosip loh. Benar deh. Jadi bukan perempuan aja, bapak-bapak juga. Fitnah itu termasuk dosa yang tinggi menurut pandangan Allah. Kenapa? Karena itu masuk di salah satu 10 hukum Tuhan ya. Di hukum yang ke-9, 10 perintah Tuhan. Dikatakan begini, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi fitnah ini jahat. Karena itu Tuhan mau berkata kepada jemaatnya, kepada anak-anaknya, jangan memfitnah. Karena itu apa? Fitnah itu, itu artinya sama dengan membunuh loh, lebih jahat dari membunuh. Apa sih fitnah itu? Apa bedanya fitnah dengan gosip? Fitnah itu adalah cerita yang kita ngarang cerita nih, kita ngarang sendiri, kemudian disebar luaskan, tujuannya apa? Untuk menjatuhkan. Biasanya orang yang suka memfitnah itu adalah orang yang gagal, orang yang punya akar kepahitan, orang yang mengalami penderitaan dan gak pernah disembuhkan. Dan yang paling parah, akibat daripada iri. Iri hati itu jahat banget. Jadi jangan pernah simpan iri hati di dalam hatimu.
Sesama pekerja menjelek-jelekan. Supaya apa? Supaya dapat posisi. Kan harusnya kan ditunjukkan dengan kerja yang baik, bukan? Bukan dengan menjelek-jelekan. Kemudian lawan bisnis dijelek-jelekan supaya bisnisnya itu jatuh. Bahkan teman sepelayanan loh dijelek-jelekan. Karena apa? Iri. Kok dia bisa naik ya ke atas? Saya kok cuma di bawah aja. Ya jadi jangan pernah memfitnah. Memfitnah itu lebih jahat dari membunuh. Kalau gosip. Gosip itu apa gosip? Gosip artinya apa? Mengumpulkan cerita nih. Mengumpulkan cerita, kemudian membicarakannya di belakang orang itu. Jadi kalau ada teman yang curhat, nih aduh suami saya begini nih, aduh gimana ya gini. Kita kumpulin tuh ceritanya. Kita kumpulin ceritanya, bukan kita kasih solusi, kita membicarakan dia di belakangnya. Itu namanya gosip. Makin digosok, makin sip, ya kan? Gosip, makin digosok, makin sip. Tujuannya juga apa? Untuk menjatuhkan. Kemudian bisa juga gosip itu timbul dari asumsi. Nih ada orang nih ngeliat kita gini. Emang tuh si Bu Gembala orangnya pelit tuh. Masa makanan aja nggak boleh dibawa pulang? Itu kan asumsi. Asumsi itu nggak bisa loh dijadikan patokan untuk menilai seseorang. Sering sekali orang yang difitnah karena asumsi. Ya, orang itu lihat aja tuh pakai baju keren. Nah, pasti suaminya banyak dapat duit lah, hasil korupsi itu. Kan suaminya cuma pekerja biasa. Aduh jahat banget sih ya. Itu asumsi. Ya siapa tahu dia dapat dari orang tuanya dikasih hadiah. Jadi jangan berasumsi yang akan menimbulkan gosip. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa dosa dari lidah itu? Bersungut-sungut. Nah ini kita juga anak-anak Tuhan banyak sekali yang bersungut-sungut. Dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 10, firman Tuhan berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dan di dalam 1 Tesalonika ayat ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya kasih ilustrasi. Seseorang itu di Jakarta ya, mau berangkat dari daerah Kemang ke daerah Bintaro. Dia harus melewati Jalan Antasari, di mana di situ ada 3 proyek besar yang sedang dilakukan pemerintah. Jadi jalanan tuh macet banget gitu ya. Nah hari itu dia berangkat dengan sopir yang pertama. Sopir yang pertama, Pak, dia kan kata, Pak, ini jalanan macet, gimana ya? Aduh Pak, nggak apa-apalah, kita berlama-lama sedikit di sini, macet sedikit. Ya, insya Allah ya Pak. Ini mungkin orang Muslim, insya Allah ya Pak. Tahun depan kalau proyek ini sudah selesai, kan berguna bagi masyarakat. Ya, itu supir yang pertama. Minggu selanjutnya dia berangkat lagi dengan supir yang lain. Melewati jalan yang sama, mengalami macet yang sama. Terus supir yang kedua berkata apa? Aduh nih pemerintah bisanya cuma ngacak-ngacak aja. Jalan udah bagus kok dihancurin kayak gini. Yang sana aja belum kelar, ini udah dibangun lagi. Dan lihat tuh presidennya cuma bisa bagi-bagiin sepeda. Lihat, 2 orang yang mengalami situasi yang sama tetapi responsnya berbeda. Bagaimana dengan kita? Ayo bertanya, bagaimana dengan kita? Tuhan ini sedang menyiapkan proyek yang besar untuk kita. Proyek besar loh Tuhan sedang siapkan untuk kita. Tapi seringkali kita marah-marah kan, ngomel-ngomel sama Tuhan. Tuhan ini apaan sih gini? Saya catat di sini ya. Tuhan itu mau mengangkat kita lebih tinggi. Mau mengangkat setiap daripada kita tuh mau diangkat Tuhan lebih tinggi. Tetapi kita tuh nggak siap. Kita tuh nggak mau keadaan kita udah Tuhan ini udah zona nyaman saya Tuhan, udah deh begini aja, saya udah happy kok Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak, saya membawa kamu lebih tinggi. Kalau kita tidak siap terhadap perubahan Tuhan, apa yang kita lakukan? Seperti supir kedua kan, bersungut-sungut. Yang kedua kan bersungut-sungut. Atau kita mau seperti yang pertama, Tuhan, biarlah aku mengalami hal yang gak enak saat ini, tapi aku percaya
apa yang aku alami hari ini membawa kebaikan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Seharusnya kita seperti itu ya. Seperti supir pertama, mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya kan tidak bisa mengucap syukur. Kenapa kita tidak bisa mengucap syukur? Karena keinginan kita tidak terpenuhi. Kita maunya yang A, Tuhan kasihnya yang B. Kita udah berdoa lama, terus Tuhan gak jawab-jawab doa kita. Kita mulai bersungut-sungut, ini Tuhan maunya apa sih nih? Saya udah minta loh Tuhan. Kata Tuhan kalau kita berdoa dengan iman, kita diberikan. Kok Tuhan gak jawab doa saya? Mulailah kita bersungut-sungut. Kita mengalami persoalan, kita mulai bersungut-sungut. Tuhan ini apaan sih? Kita udah enak-enak, tiba-tiba kok Tuhan bisa kasih COVID, saya hilang pekerjaan, bisnis saya jadi nurun. Apa-apaan sih Tuhan? Tuhan gak ngerti ya keadaan anak-anaknya. Kita bersungut-sungut, padahal kalau kita percaya Tuhan tuh udah menyiapkan sesuatu yang lebih baik lagi. Project besar dalam hidup kita. Kalau kita mau mengucap syukur, kita bisa dibawa Tuhan sampai ke tujuannya Tuhan. Kita belajar ya dari pengalaman bangsa Israel. Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, perbudakan di Mesir. Tujuan Tuhan apa? Proyek Tuhan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Sesungguhnya itu hanya 14 hari atau berapa minggu lah bisa sampai di sana. Akhirnya Tuhan bawa keliling-keliling sampai 40 tahun. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Enggak ada air, ngomel. Dikasih makan mana, enggak bersyukur. Bosen Tuhan, kok makanannya ini lagi, bosen. Kita mau daging, kita mau buah, kita mau sayur. Kembalikan kami Tuhan ke Mesir. Aduh, itu kan menghina Tuhan. Tuhan udah membebaskan loh mereka dari dosa, dari perbudakan. Tapi mereka ngomel malah ingin dikembalikan ke masa perbudakan. Sehingga mereka sebagian besar lah dari mereka enggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka yang awalnya keluar dari sana mati semua di padang gurun. Kita belajar dari orang Israel ya. Ketika Tuhan membebaskan kita dari masalah kita, persoalan kita, dari dosa kita, Tuhan tuh punya rencana yang baik. Kita masuk tanah perjanjian kita. Kita masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa baik bagi kita. Jangan ngomel dong di tengah-tengah. Aduh Tuhan, gimana ya Tuhan? Kok Tuhan jahat sih? Kok Tuhan gak tolong saya sih? Kok begini-begini? Jangan bersungut-sungut, mengucap syukur. Kenapa orang gak bisa mengucap syukur? Kenapa? Karena kita cuma lihat apa yang gak ada di kita. Benar gak? Yang gak ada di kita tuh, kita lihat tetangga kita kok ada Tuhan, orang lain kok ada, saya kok gak ada. Seharusnya kita bersyukur atas apa yang ada, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itulah ucapan syukur yang sesungguhnya. Kita menikmati apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ya, hari ini berbicara tentang lidah. Ini lidah itu yang gak terkontrol loh. Gampang berbohong ya. Berbohong dan berbohong. Gampang banget. Gak dosa. Tapi kita belajar hari ini. Itu berdosa. Dan merugikan kita loh. Bukan merugikan orang yang kita bohongin. Merugikan kita sendiri. Hati-hati dengan lidah kita. Orang tua di tempat ini hati-hati. Berbicara kepada anak-anaknya. Anak-anak perlu ditegur? Perlu. Sangat perlu. Kalau mereka nakal, mereka bandel, mereka ngandut, perlu ditegur. Tapi dengan kata-kata yang bijaksana. Amin. Yang terakhir, penutup. Firman Tuhan berkata di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa Tuhan berkata jaga hati dengan segala kewaspadaan? Kehidupan, berkat, keberhasilan itu tergantung dari hati kita. Hati-hati, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dengan siapa kita bergaul, itu akan mengubah kebiasaan baik kita. Orang yang mulutnya kotor, satu kali kita mungkin terbiasa berkata sopan, bisa berkata kotor. Jadi kita sama dengan orang dunia. Tuhan mempunyai rencana yang terbaik untuk setiap daripada kita.
terbaik. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kita mensyukuri aja apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu yang terbaik untuk kita. Tuhan mau apa? Hidup kita berhasil, hidup kita sukses, diberkati dan berkemenangan. Jangan sampai apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita itu gagal seperti orang Israel. Gagal. Karena apa? Karena kita tidak hati-hati dengan lidah kita. Bikinlah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Kembali datang padamu Tuhan dengan segala ucapan syukur dan terima kasih. Kalau pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah ini, kami percaya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Terima kasih Bapa. Khususnya untuk firman Tuhan juga Tuhan yang telah sampaikan melalui hambanya Bu Yanti. Tuhan, kami percaya firman itu akan menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Agar kami tetap bisa menjaga segala kewaspadaan hati kami, khususnya lidah kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, biar Tuhan menteraikan firman itu di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tapi kami percaya Tuhan, kasih Tuhan akan selalu menyertai anak-anak Tuhan di tempat ini. Kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah Tuhan. Kasih Tuhan akan terus menyertai kemanapun kami pergi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan tolong buat mereka berhasil Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan jauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Sehingga kami bisa berkumpul kembali minggu depan di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah kami anak-anak Tuhan di tempat ini boleh hidup takut akan Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, hidup kami beruntung. Kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tuhan akan membuat kami terus naik dan tidak akan turun. Dan kami akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami buat, Tuhanlah yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Dan